Temuan baru hasil autopsi ulang Brigadir J. Otak bergeser ke perut dan bekas luka tembakan di kepala sengaja ditutupi. Namun sebelum lanjut, luangkan jari Anda menekan tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate untuk Anda. Dan nonton video sampai habis agar Anda tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Temuan baru hasil autopsi ulang terhadap jasad Brigadir Yosua atau Brigadir J diungkapkan oleh sang kuasa hukum bernama Kamarudin Simanjuntak. Dari hasil ekshumasi atau autopsi ulang berdasarkan pemeriksaan dokter perwakilan keluarga ditemukan beberapa fakta janggal. Temuan baru hasil autopsi ulang Brigadir J, otak bergeser ke perut dan bekas luka tembakan di kepala sengaja ditutupi. Kamarudin Simanjuntak menyampaikan bahwa berdasarkan catatan dokter perwakilan keluarga yang dilakukan di RSUD Sungai Bahar, Muaro Jambi, Rabu 27 Juli 2022 lalu, ada berbagai hal janggal yang ditemukan. Salah satunya adalah hasil autopsi yang mengungkapkan bahwa otak dari Brigadir J tidak ditemukan di dalam kepala. Berdasarkan hasil autopsi yang kedua, kita menempatkan dua orang tenaga kesehatan, satu Dr. Martina Aritonang, satu lagi Magister Kesehatan Herlina Lubis untuk mewakili keluarga dan atau penasehat hukum. Jadi apa yang mereka catat itu sudah hasil kerja sama dengan dokter-dokter forensik. Misalnya dibuka kepala gitu ya. Pertama tidak ditemukan otaknya, yang ditemukan adalah ada semacam retak 6 di dalam kepala itu, ungkap Kamarudin dalam akun YouTube Refli Harun yang diunggah pada Jumat 29 Juli 2022. Tak hanya itu, ditemukan juga bekas tembakan pada bagian belakang kepala yang tembus hingga ke hidung. Ketika tim dokter keluarga bersama para dokter forensik memeriksa bagian belakang kepala Brigadir J, ditemukan bekas luka yang dilem. Untuk menutupi luka tersebut, saat lem itu dibuka terdapat lubang. Lubangnya disonde itu ditusuk pakai seperti sumpit. Itu ada alatnya disonde ke arah mata, mentok. Tapi begitu disonde ke arah hidung ternyata tembus ya. Itulah mengapa adanya jahitan yang sebelumnya difoto ketika berulang kali saya berikan kepada media itu bekas lubang peluru yang ditembak dari belakang kepala dengan posisi agak tegak lurus gitu, ungkas Kamarudin. Berdasarkan temuan tersebut, Kamarudin menilai pernyataan kepolisian soal peristiwa tembak-menembak yang menewaskan Brigadir J dengan demikian terbantahkan. Sebab bila dikatakan tembak-menembak tentu keduanya saling berhadapan dan tidak mungkin ditemukan luka di bagian belakang kepala. Inilah salah satu bukti yang membantah penjelasan Karopenmas Polri bahwa tewasnya Brigadir J akibat tembak-menembak dari atas ke bawah. Kalau tembak-menembak itu kan saling berhadapan, jadi artinya tembak itu tegak lurus dari belakang ke hidung. Makanya waktu itu hidungnya ada jahitan, tegasnya. Kamarudin memastikan apa yang menjadi temuan dari hasil autopsi ulang itu telah dicatat dalam bentuk akta notaris untuk mengamankan kebenaran fakta. Ini dokter yang menyatakan jadi dokter forensik bersama-sama dengan dokter yang mewakili kita. Ya, jadi mereka menceritakan ini ditembak dari belakang, katanya. Kuasa hukum Brigadir J Kamarudin Simanjuntak juga menyampaikan terkait imbas dari tembakan di belakang kepala yang menembus sampai ke hidung. Lalu ia menyebutkan akibat tembakan tersebut, posisi otak menjadi bergeser ke perut. Menurut pernyataannya, saat dibedah bagian perut sampai kepala ditemukan bahwa otaknya sudah berpindah ke bagian perut. Tak hanya itu, ditemukan juga beberapa luka tembakan dari leher ke arah bibir. Terkait temuan baru dari hasil autopsi tersebut, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum tewas dalam baku tembak di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022, kuasa hukum Brigadir Yosua atau Brigadir J bernama Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan bahwa kliennya menerima ancaman dari sosok yang dijuluki Skuad Lama.
Hal itu dibuktikan dari percakapan antara Brigadir J dengan kekasihnya, Vera Simajuntak. Kepada Vera, Brigadir J sempat menghubungi lewat video call sambil menangis dan mengaku bahwa dirinya diancam. Brigadir J juga terlihat sangat ketakutan sambil mengucapkan perpisahan kepada sang kekasih yang hendak dinikahinya 7 bulan lagi. Kuasa hukum Brigadir J Kamarudin Simajuntak mengungkapkan bahwa korban sempat mengucapkan perpisahan dan meminta agar Vera Simajuntak sang kekasih mencari pria pengganti lainnya, sebab ia menyebut akan dibunuh oleh skuad lama. Almarhum pamitan dan memohon maaf serta meminta mencari pria lain sebagai pengganti dirinya, sekaligus menjelaskan bahwa dia akan pergi untuk selamanya karena akan dibunuh oleh para skuad lama yang pada kurang ajar, tulis Kamarudin yang Simajuntak melalui akun Facebook pribadi. Lalu Kamarudin menyebutkan bahwa skuad lama yang dimaksud Brigadir J adalah sesama ajudan Irjen Verdi Sambo. Ia lalu mengungkapkan bahwa sosok Brigadir J adalah di antara foto-foto. Siapa yang akan membunuh skuad lama? Siapa itu ada di antara foto-foto itu, ungkap Kamarudin. Namun belum diketahui pasti foto yang dimaksud oleh kuasa hukum Brigadir J tersebut. Diketahui Brigadir J tewas dalam baku tembak di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 silam. Saat itu Brigadir J diduga melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati, istri dari Irjen Verdi Sambo. Putri yang berteriak pun mendatangkan Baradae yang juga sama-sama sedang bertugas, hingga terjadilah baku tembak yang menewaskan Brigadir J.